Kabar Pendidikan, Genta Merah TV. Memacu siswa-siswinya berkualitas dan siap bekerja, SMK Negeri 1 Negeri Agung Kabupaten Waikanan, Lampung terus melengkapi alat praktik yang ada di sekolah setempat, dan mendorong kepala jurusan, Kajur, agar siswa-siswi bisa menguasai ilmunya. Kepala SMKN 1 Negeri Agung, Ahmadi mengatakan, jika dibilang lengkap sudah lengkap, dari semua peralatan bengkel, hanya saja masih ada beberapa yang harusnya dilengkapi. Mobil dan motor untuk praktik seharusnya mobil utuh, sehingga siswa-siswi bisa sepenuhnya memahami di mana alat tersebut berada. Gedung sekolahnya boleh di pedalaman, tapi kualitas siswa-siswi kami boleh diuji, dan dapat bersaing dengan sekolah lain. Sebentar lagi kita akan launching 2 ruang ini untuk unit produksi dan pelayanan, kata Ahmadi, di ruang praktik siswa. Ahmadi menjelaskan, pelayanan jasa yang hendak di-launching tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Mitsubishi, dengan harapan siswa-siswi dapat lebih menguasai ilmu yang didapatnya. Dan beserta alat lengkap, ada sporing, ada balancing, ada command rail, ya, dan mesin-mesin semua kita lengkap, tidak ada lagi. Tinggal bagaimana Kajur menggerakkan guru-guru produktif agar anak itu bisa menguasai. Boleh SMK Negeri Agung di pedalaman, tapi tidak mau kalah dengan SMK-SMK yang di kota yang lebih maju. Ini. Sebentar lagi kita akan launching 2 ruangan ini akan kita jadikan unit produksi pelayanan jasa perbaikan yang akan kita ber-MOU kerjasama dengan Mitsubishi, ya. Sehingga dalam 1 minggu Mitsubishi Motor akan hadir di SMK ini, akan melayani masyarakat untuk melakukan servis rutin kendaraan-kendaraan khusus Mitsubishi dan merek-merek yang lain. Orientasi kita ke depan, ya kan? Bagaimana SMK ini berguna kepada masyarakat, ya kan? Kepada masyarakat. Nah, apa yang sudah dihasilkan dengan alat praktek ini kepada masyarakat, Bang? Yang dihasilkan, yang dirasakan hari ini adalah ini tumbuh dan berkembangnya bengkel-bengkel pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Ya, rata-rata hari itu ada alumni SMK yang bekerja di situ. Ya, kenapa mereka harus merantau keluar mencari pekerjaan? Tetapi mereka membuka layanan jasa perbaikan. Hampir di setiap desa, yang motor dia buka bengkel sendiri, yang mobil sementara awalnya dia ikut bengkel orang, lama-lama dia menguasai berdasarkan pengalaman mereka. Nah, pada akhirnya mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri. Di depan itu yang akan dirubah. Kata orang pusat. Alat-alat seperti ini. Ini saya sambil ambil gambar saya. Ini yang harus dirubah. Ya. Bahasa pusat, SMK itu diberi bantuan. Ini loh harimau. Pada saat sampai dia di sekolah, ini kucing. Kenapa? Dengan begitu mudahnya anak menjangkau Porsnelling, gearbox ini. Dia belajar ini di sini. Begitu mudahnya dia jangkau ini. Mobil bisa-bisa dia jangkau. Tapi pada saat keluar mereka ketemu dengan harimau yang beneran. Apa yang terjadi? Siswa akan lari, alumni akan lari. Tapi kalau mereka ke depan akan diberikan bantuan utuh, Pak. Utuh. Ini loh mobil utuh. Artinya untuk menjangkau ini kan ada proses yang dilalui. Alat-alat ini dari mana, Bang? Bantuan pusat. Bantuan pusat, ya? Bantuan pusat. Alat praktek ini. Seluruhnya? Seluruhnya ini. Ada mobil diesel. Dan diesel ada. Ini diesel. Ini mesin diesel, mesin mobil diesel tapi ya? Mesin mobil diesel. Artinya bantuan alat praktek seperti ini tidak lebih kurang daripada sebuah hanya pengenalan. Tapi kalau dia berada pada mobil yang utuh, dia tahu bagaimana bukanya, di mana tempatnya. Iya. Tapi kalau bantuan seperti ini hanya sebuah pengenalan saja. Untuk itu kami berharap pemerintah memberikan bantuan peralatan TKR itu, berikanlah mobil utuh yang sebenarnya. Jadi siswa paham ya? Agar siswa paham di mana tempat apinya, tempat sekringnya,
seperti alat listrikan, dia mudah dia menjangkau siklik seperti ini nih, mudah. Aluran seperti apa? Tapi kalau bicara di mobil yang sebenarnya, dia tidak seperti ini. Ya. Ini hanya untuk mengetahui alurnya saja, skemanya saja. Nah, ini. Makanya itu saya katakan lagi, kami SMK mengharapkan bantuan peralatan itu secara utuh. Kalau harimau, harimau beneran. Oke, siap. Namanya siapa? Saya Ah, Hasan Aprianto, kelas? kelas 11 TKR. Kalau kelas 3 TKR. Paham nggak dengan alat ini? Paham. Paham. Coba contohkan salah satu aja. Ini elektronika sistem text platform. Ini spion kiri, spion kanan, speedometer atau indikator cluster. Gitu, Pak. Kira-kira selama sekolah di sini, ya kan banyak prakteknya, ya Kak? Sekarang sudah mampu belum kira-kira ketika sebuah kendaraan itu mesinnya dibongkar, kemudian disuruh pasang lagi? Sampai kemana kemampuanmu? Kira-kira berapa persen? Tapi mampu tapi belum semua, Pak. Belum semua ya? Iya, Pak. Kira-kira 60% lah ya? Motor. Pak, ini juga sama tidak lebih dari sebuah pengenalan terhadap anak. Kenapa? Yang dibantu ini motor baru. Motor baru semua ini. Artinya kalau anak berpraktek bongkar, kemudian pasang kembali, pasti hidup. Pasti hidup kembali. Karena tidak ada komponen yang rusak. Lalu langkahnya apa? Seperti apa? Ya, kita harus hadirkan motor yang bermasalah agar mereka anak-anak tahu. Nanti kita akan lihat di ruangan lain seperti anak praktik ada motor yang bermasalah. Kalau alat-alat seperti ini ada tidak berbeda. Bukan di semester pertama adalah pengenalan dasar-dasar. Ya. Karena untuk itu selanjutnya anak harus ketemu masalahnya. Ini. Kepala sekolah kan memiliki target nih Bang, ya kan? Kira-kira untuk sebuah motor lah ya, untuk sebuah motor di kelas 3 itu kira-kira untuk khusus di SMKN 1 Negeri Agung ini sudah sanggup nggak anak-anak itu yang jurusan motor itu bongkar pasang itu, artinya ketika dia uji kompetensi motor itu memang motor dalam keadaan rusak kemudian didandan dia hidup. Ya, ada 3 targetnya Pak. Di dalam teknik kendaraan ringan, mobil maupun teknik sepeda motor. Yang dipelajari hanya 3 pokok, Pak. Bagaimana engine, mesin, bagaimana mesin, engine mesin ya, bagaimana kelistrikan dan sasis. Targetnya adalah bagaimana siswa SMK setelah selesai dan tamat mesin menguasai ketiga ini. Tetapi kalau kita ini yang dibongkar, Pak, memang sudah tidak ada yang salah. Anak-anak tidak akan ketemu yang namanya masalah. Sehingga kita akan lakukan sebuah strategi. Kita hadirkan motor yang memang tidak hidup, bagaimana bisa hidup, dan ketiga komponen tadi berjalan dengan baik dan layak pakai. Itu target ya? Oke, siap Bang. Nom ada cuk maling mak tercatat aku malah aku semula aku maling. Tercatat. Ya, kalau memetik motor, sebenarnya kan ada tahapan, Pak. Seperti yang kelas 10 itu ada tahapan pembelajarannya sampai di mana? Pengenalan tool, pengenalan alat keselamatan dalam bekerja, kemudian penggunaan alat-alat bengkel. Nah, kemudian pengenalan awal komponen-komponen itu duluan yang kita terapkan. Yang terapkan dia. Nah, kalau untuk kelas 11 dan 12-nya baru naik ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu mengenal sistemnya lagi, sistem bahan bakarnya seperti apa, mulai dari tangki hingga terbakarnya bahan bakar itu dan menghasilkan tenaga. Nah, baru dikuasai oleh anak di tingkat selanjutnya, tingkat 11. Tingkat 11. Nah, tingkat 12-nya baru nanti adanya perbaikan.
Nah, perbaikan artinya dalam sistem itu pasti nanti setelah dipakai akan ada gejala. Nah, gejala itulah yang diidentifikasi sama anak-anak di kelas 12 nanti. Kita bisa menemukan kerusakan apa yang terjadi pada sebuah engine. Sampean kan guru apa? Saya guru TBSM juga kelas 10, sekalian juga kajur di jurusan itu ya. Nah, target sampean apa untuk anak-anak yang sudah mau lulus ini? Targetnya? Kalau untuk anak yang lulus, targetnya memang mereka bisa yang pertama itu dandan motor. Nah, mereka sudah bisa menguasai identifikasi kerusakan. Dan itu sebenarnya kita sudah ujikan kemarin, Pak. Ada motor mati di sini, ini motor dua di sini mati. Dan itu memang di trouble. Artinya anak menemukan di mana trouble itu ada. Dia bisa sambung, mungkin ada soket yang terlepas, ada mungkin sekring yang terputus. Nah, dia bisa sambung dan motornya jadi hidup. Nah, kalau yang di sebelah sini dia overhaul malahan. Sistem bahan bakar, sistem pengapiannya. Jadi nanti diukur juga RPM mesinnya. Jadi motor itu hidup bukan hidup hanya sekedar hidup, tapi memang RPM-nya sesuai standar. Kalau untuk sekarang ini, sampai sebagai di jurusan itu dengan adanya tempat praktek ini, alat-alat ini sudah cukup belum? Apa masih ada yang kurang? Kalau untuk tempat dan alat, kita di sini sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Mungkin kita pengelolaannya, yang mungkin kemudian juga ruang penyimpanan yang kurang bagi kita, karena di sini Bapak bisa lihat sendiri ada beberapa alat yang memang ya harusnya penyimpanannya itu bisa lebih rapi. Jadi karena mungkin ruangannya lokasinya kecil, ya, itu mungkin kurang. Tapi kalau untuk alat dan bahannya lengkap. Jadi kalau terutama ini ruangan lah ya, lokasi. Siswa, ini Pak Seno, untuk menjawab apa yang standar menurut Kajur tadi, mulai perkenalan, identifikasi. Ini saya coba mulai lebih cepat. Ini kelas 10. Artinya di kelas 10 mulai pengenalan, mulai mengidentifikasi mereka di lebih awal. Ya, maka jangan sampai terlalu banyak teori di dalam kelas. Ya, lebih baik teori itu berbarengan dengan praktek. Nah, ini lebih mengena dia. Nah, ini ada yang ini satu siswa, ini ada yang dua siswa, bersamaan. Ya, ini paling harga motor ini dibeli harga 500. Targetnya ini hidup, berfungsi seperti yang disampaikan oleh Kajur tadi. Tidak hanya sekedar hidup, tapi memenuhi standar. Ini targetnya memang harus hidup. Dia tidak akan lulus dari SMK ini berarti kalau ini tidak bisa jalan dan layak. Ini, nah, dia akan lebih murah sasis. Nah, ini anak-anak saya sudah mulai bongkar semua. Kelas 10 sudah mulai sampai ke engine. Dia udah tahu mengidentifikasi. Kalau ada kesulitan dia untuk mengidentifikasi, makanya ada mekanik kita. Oh, dia analisa sendiri itu. Ini alat masih bisa dipakai atau enggak? Tidak. Ternyata disampaikan kepada gurunya. Setelah dianalisa oleh gurunya, oh ternyata ada yang tepat, ada yang tidak. Ada yang masih bisa dipakai, ada yang memang tidak. Menurut anak masih bisa dipakai, tapi menurut mekanik kita tidak dipakai. Itu harus diganti. Kalau untuk perlengkapannya, peralatannya sudah memenuhi ya, Bang ya? Misalnya kayak ini kan, misalnya dia harus di apa namanya? Kalau sudah overboss segala macam itu ada apa namanya? Itu peralatan kita untuk itu sudah siap ya? Nah, mengenai sistem sebuah peralatan, karena ini tidak sedikit dananya, Pak. Nah, kalau alat prakteknya itu yang punya sekolah, ya, anak dimintai untuk membeli peralatan untuk memperbaiki motor itu motor siapa? Dia akan tinggal di sekolah. Kan? Ngapain saya beliin? Tetapi kalau motor mereka sendiri, dia akan bagus, motornya akan dibawa pulang oleh mereka. Oh, saya sudah sepakat dengan orang tua untuk spare part motor anaknya yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi, orang tua punya kewajiban. Kami kirim spare part yang berganti itu ke orang tua, kami kasih nota rekomendasi, baru orang tuanya membelikan karena motor anaknya sendiri. Bagi yang tidak ada rekomendasi dari sekolah, tolong orang tua jangan ditanggapi anaknya. Kenapa? Anak-anak sering bohongi kita. Dia mampir ke bengkel, dia ambilnya alat yang rusak,
Dia ini kan tunjukkan kepada orang tuanya, Pak, tolong ganti ini. Besok mampir lagi dia ke bengkel yang kita dibohongi. Untuk itu kami sekolah mengontrolnya seperti itu. Jadi, artinya alat yang akan diganti itu benar-benar memang sudah tidak layak pakai lagi sehingga perlu ganti. Berarti ini motor-motor ini punya siswa semua nih, Bang? Punya siswa semua. Punya siswa semua ya? Punya siswa semua. Iya, punya siswa semua. Targetnya harus hidup. Harus hidup layak dan memenuhi standar, bukan hanya sekedar hidup. Langsung praktek dia. Ya. Nah sekarang kalau ini kan punya siswa nih, Ya. kalau dia sudah hidup misalnya, Ya. sudah bagus, kan dibawa pulang. Bawa pulang. Akhirnya habis di sini, Bang. Apa yang Ada terjadi? lagi yang lain. Murid baru lagi. Murid Baru baru. lagi. Ini. Jadi kelas 10, kelas 11 ada semua, kelas 12 bawa pulang deh. Ini berarti tidak hanya ini aja, kelas 10, kelas 11 ada semua. Oke, siap. Jangan sampai, Pak, kenapa saya berikan strategi seperti ini? Kalau anak-anak mengandalkan dengan mesin yang ada di sekolah, hari ini pelajaran karburator. Membuka karburator ini paling orang dua, Pak. Ya. Lalu yang 28 kalau sisanya 30 apa? Nonton saja. Tapi kalau pas karburator mereka akan menghadapi karburator motor mereka masing-masing. Sistemnya bahan bakar seperti apa? Sistem kelistrik pengapiannya seperti apa? Itu yang dimaksud oleh Pak Kajur. Anak mulai mengenal, tapi sekarang lebih cepat kan gitu. Tidak hanya semacam teori. Oh ini tidak hidup. Nah seperti apa? Trouble-nya di mana? Tadi kan dibilang ya, Bang, bahwa kita PKL nanti di sekolah aja. Ya. Itu mulai kapan? Mulai bulan ini. Enggak, setahun-tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya keluar terus. Keluar terus ya? Keluar. Kita ditempatkan di bengkel-bengkel resmi, ya, bengkel-bengkel yang sudah maju. Tahun ini saya akan coba lakukan itu untuk menguji bahwa anak asuh kita bisa ukur dia. Kenapa selama ini anak-anak PKN hanya diberikan untuk ganti kapas rem, ngecengin lantai, ganti oli. Oleh bengkel-bengkel resmi dia tidak diberikan kepercayaan bahwa mereka sudah mampu buka ini. Tapi dengan sistem seperti ini nanti dari kelas 10 sampai kelas 2 memang sudah terbiasa mereka bongkar pasang. Ini Untungannya, Pak, ya, praktek PKL di sekolah, Pak. diawasi. Ya. Terawasi, kemudian beban biaya oleh orang tua itu ringan. Ketiga, ada oleh-olehnya yang dibawa pulang. Motornya sendiri. Motornya sendiri sudah bagus. Tapi kalau mereka PKL di luar, lalu siapakah yang membimbing? Kan gitu. Nah, Dudi, dunia usaha dan industri perbengkelan ini yang saya undang masuk ke sekolah secara bergantian. Ya, misalnya dari Honda saya undang dari Honda, dari Yamaha saya undang dari Yamaha. Bahkan bengkel-bengkel resmi yang cukup dipercaya oleh masyarakat akan saya undang masuk ke sini untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak yang pelaksanaan PI-nya di sekolah. Oke, siap. Kanca Raja, Genta Merah TV melaporkan dari Negeri Agung.